Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kurniawan Eko Putra dan kita akan memulai seri baru pembelajaran masih menggunakan etaket, cuman kali ini kita akan memasuki seri Cyber Security Analyst atau di sini modulnya disebutnya Cyber Ops Associate. Nah, pada kesempatan kali ini atau di video ini, saya akan coba menyelesaikan lab dari modul 10, di mana di sini dengan judulnya yaitu Using Wireshark to Examine TCP and UDP Captures. Nah, untuk modulnya sendiri ini sudah di-download. Jadi, basically untuk modul ini, untuk lab ini sebenarnya kita akan praktik bagaimana caranya menggunakan aplikasi Wireshark untuk melihat traffic ya, data pada protokol TCP dan juga UDP. Dan karena Wireshark itu juga bisa mengcapture, jadi sebenarnya nanti datanya itu bisa di-save juga. Nah, oke. Jadi untuk di modul lab ini ada dua topologi. Yang pertama adalah topologi untuk FTP, File Transfer Protocol, di mana topologinya sebenarnya cukup simpel. Ada FTP server yang ada di internet. Nanti kita akan coba pakai FTP server yang memang tersedia ya, yang bisa digunakan secara gratis itu. Kemudian ada router atau default gateway yang dimana itu nanti berdasarkan lokasi masing-masing dari kliennya ya, dan juga nanti akan ada VM. Nanti saya akan menggunakan VM berbasis Linux untuk jadi FTP kliennya. Tuh. Nah, ini nanti akan eh, kita coba kerjakan di part satu. Nah, untuk part 2-nya sendiri ini ada mininet topologi. Di part 2 ini nanti kita akan coba bahas tentang TFTP atau sebenarnya ini file transfer protocol juga, namun dia tipenya itu trivial. Jadi biasanya kalau yang trivial ini itu pakai UDP dan memang karena ada beberapa kekurangan, jadi dia cenderung lebih simpel dan biasanya digunakan untuk hal-hal trivial seperti namanya. Jadi bukan hal-hal yang penting atau secure. Nah, untuk topologinya di sini ada untuk IP-nya ini 172.16.00 dan untuk eh, routernya ada satu router di sini dan di jaringan lokalnya itu ada satu segmen IP dengan subnet 24 yang IP-nya itu 10.000. Nah, di sini untuk kliennya itu untuk H1-nya IP-nya 11, H2-nya IP-nya 12, dan H3-nya itu IP-nya 13. Walaupun nanti kita akan coba pakai dua ini aja ya, dua device. Jadi nanti kita akan coba pakai H1 dengan IP 11 dan juga H2 dengan IP 12. Oke, lanjut. Jadi kita akan coba masuk ke part satu terlebih dahulu, di mana kita akan coba mengidentifikasi TCP header fields menggunakan Wireshark pada FTP session. Nah, jadi di sini yang pertama harus kita lakukan adalah buka Wireshark-nya. Nah, di sini saya menggunakan VM yang memang sudah disediakan oleh Netaket-nya ya, atau kalau teman-teman punya aplikasi Wireshark di sistem operasi Linux ataupun di Windows itu juga sebenarnya sama aja bisa dipakai gitu. Jadi kita coba buka Wireshark-nya. Nah, kemudian di sini kita akan coba buka mengakses address ini ftp.cdc.gov dengan menggunakan protokol FTP ya. Kita langsung aja kita coba.
Kita coba buka terminalnya. Oh ya, sebelumnya di sini kita akan eh, capture dulu ya. Kita start capture untuk dari si Wireshark-nya sendiri. Nah, karena untuk di VM ini, jika kita lihat itu IP utamanya adalah atau interface-nya adalah INP0S3, jadi yang kita pantau untuk TCP-nya itu bagian ini ya, INP0S3. Nah, ini kita pilih, kemudian kita start capturing packets. Oke, di sini kita clear dulu. Nah, kemudian lanjut lagi tadi kita coba buka akses file FTP-nya, ftp.cdc.government. Oke, ini kita coba enter. Nah, ini sudah terkoneksi. Untuk namanya kita akan coba isi dengan anonymous. Nah, kemudian untuk passwordnya kita coba enter. Nah, tapi masalahnya di sini adalah mungkin dari server FTP ini itu sudah tidak bisa digunakan secara free ya untuk kondisi saat ini. Jadi dia itu perlu menggunakan user dan juga password untuk mengaksesnya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa login di apa ya di ke server FTP ini. Cuman sebenarnya itu nggak apa-apa karena uh, concern utama kita di video ini yaitu untuk examine apa ya traffic atau lalu lintas data yang akan di-capture oleh si Wireshark-nya. Jadi ini nggak apa-apa untuk loginnya failed, kita bisa exit aja. Oke, ini udah keluar ya. Kita bisa minimize, kemudian kita coba maximize yang Wireshark-nya. Nah, di sini kita akan coba skip beberapa bagian karena emang kita nggak bisa akses server FTP-nya. Nah, kita coba akan langsung masuk ke bagian analisis dari TCP field-nya ya. Nah, di sini kita akan coba filter TCP dan juga IP address-nya sesuai dengan server FTP-nya ya. Nah, server FTP-nya itu walaupun di sini belakangnya 106 gitu, sebenarnya itu beda-beda, jadi tergantung kita connect ke server FTP yang mana gitu. Nah, di sini untuk server FTP-nya tuh kita bisa lihat di sini adalah 209 ya, 198, 246, 121, 209. Jadi kita akan coba filter untuk eh, jenis protokolnya TCP dan juga IP address-nya equals to 198, 246, 121, 209. Oke, kita coba enter. Oke, di sini ya. Nah, eh, di sini kita bisa lihat bahwa ada dua dua ini ya, dua protokol TCP di awal yang dibuka untuk berkomunikasi secara FTP. Jadi karena FTP itu basisnya menggunakan protokol TCP, jadi sebelum protokol FTP-nya itu jalan, maka TCP-nya dulu yang dibuka. Nah, ini kita coba eh, analisis ya. Nah, jadi untuk di bagian pertama, nah untuk destination-nya sesuai dengan IP server FTP-nya, ini kita bisa buka transmission control protokolnya, di mana untuk source port-nya itu 57238. Ini sebenarnya tergantung dari port mana di klien yang mengakses dari koneksi ini. Kemudian untuk destination port-nya itu 21 karena
Seperti umumnya sebuah server FTP itu biasanya memang untuk port yang digunakan untuk FTP itu 21. Nah, di sini kita bisa lihat untuk sequence number-nya itu adalah 0 karena memang ini baru koneksi awal. Nah, jadi sequence number ini nantinya itu akan naik. Nah, kita bisa lihat di sini seharusnya next sequence number-nya itu adalah 1 gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat flex-nya juga. Nah, kita bisa lihat di sini untuk bagian binder yang isinya itu satu atau benar adalah bagian dari sync atau synchronize set. Jadi, pada intinya adalah pada bagian ini si klien atau si VM itu akan coba synchronize atau membuka koneksi ke FTP servernya. Nah, kemudian kalau kita examine yang bagian kedua, di sini itu source-nya itu kebalik ya. Jadi yang tadinya uh, dari klien ke server, tapi kalau yang ini tuh ada kayak balasannya gitu. Nah, jadi source-nya itu dari FTP servernya dan destination-nya itu IP dari VM ini. Di mana untuk source port-nya tadi 21 dan untuk destination port-nya itu sesuai VM-nya di sini pakainya 57238. Kemudian di sini untuk sequence number-nya masih 0 karena memang belum ada belum ada apa ya, belum ada lanjutannya. Jadi ini baru proses acknowledgement atau persetujuan, semacam persetujuan seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat untuk synchronize-nya tetap udah set jadi satu dan di sini udah ada bagian acknowledgement atau pengakuan atau persetujuan dari si server kalau dia itu menerima koneksi dari si kliennya atau dari VM yang saya gunakan di sini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya di sini eh, karena tadi kita emang nggak bisa login dan nggak ada proses FTP yang kita lakukan sebenarnya. Jadi di sini untuk proses selanjutnya itu kita bisa lihat ketika FTP-nya itu sudah merespon dengan eh, kode 221 atau goodbye ketika saya coba klik atau ketik exit. Nah, dia kan akan merespon dengan kode 221 goodbye. Nah, di bagian ini itu dari eh, dari FTP servernya akan mengirimkan paket TCP yang isinya itu berupa untuk kodenya ya, untuk flagsnya itu adalah finishnya satu ya, dan juga acknowledgement-nya itu juga satu atau set gitu. Nah, jadi ini baru eh, kedua kedua paket ini itu sudah selesai atau proses proses komunikasinya itu sudah selesai dan ini untuk sequence number-nya di sini sudah sampai di tahap 30 ya dengan berbagai komen yang tadi sudah diberikan dengan login, kemudian eh, verifikasi password, kemudian dia cek loginnya itu failed dan sebagainya. Dan sekarang sequence number-nya sudah berada di angka 30. Dan terakhir, bahkan sekarang untuk sequence number-nya sudah berada di angka 104 ya untuk yang terakhir. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk proses dari protokol TCP-nya. Nah, sebenarnya ini juga sudah digambarkan di modul di mana untuk proses akhirnya ketika FTP client itu quit, maka FTP servernya akan membalas dengan kode goodbye atau 221.
kemudian memberikan acknowledgement paket ACK, dan juga paket uh, fin atau finishnya itu juga dikirimkan, dan juga dari kliennya akan memberikan paket acknowledgement lagi serta paket finnya juga, dan juga akan di acknowledgement balik oleh server baru. Semua protokol itu atau protokol TCP-nya akan selesai. Selanjutnya kita lanjutkan ya. Jadi sekarang kita akan coba kerjakan yang bagian part 2 di mana protokolnya itu kita gunakan UDP, kemudian kita sebagai contoh di sini akan menggunakan TFTP atau Trivial File Transfer Protocol ya. Jadi untuk praktek di sini kita akan coba gunakan Mininet yang sebenarnya itu udah disediakan di VM-nya kalau teman-teman download dari resource Netaket-nya ya. Jadi nggak perlu buat secara manual. Nah ini langsung kita coba buka aja, copy text-nya. Dan ini di paste. Nah, ini untuk Mininet-nya udah jalan dan ini topologinya nih sesuai dengan topologi yang ada di dokumen atas ya, yang bagian ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi di sini kita akan coba jalankan H1 dan H2, yang dimana H1 nanti akan jadi server TFTP-nya dan H2 akan jadi TFTP kliennya ya. Nah, untuk komennya extern, jadi kita coba jalankan extern H1 H2. Nah, di sini udah ada dua terminal baru, satu terminal buat node H1-nya dan juga yang kedua itu node H2-nya. Nah, node H1 ini nanti kita akan coba jadikan TFTP servernya. Nah, untuk scriptnya sebenarnya udah disediakan juga. Ini tinggal kita coba jalankan. Cuman karena nggak bisa di-copy, jadi kita harus ketik secara manual. Ada di bagian home, analyst, lab support files, scripts, dan start tftd.sh. Oke, nah ini udah jalan ya harusnya. Si H1-nya ini udah jalan sebagai server dari TFTP-nya. Nah, kemudian kita akan coba buat sebuah data di H1 untuk nantinya kita akan coba pindahkan data tersebut. Misalnya ini sebagai contoh teks saja ya. Nanti kita akan pindahkan teks tersebut ke TFTP kliennya atau H2-nya. Nah, jadi kita akan coba di sini kita akan buat sebuah teks aja, misal ini adalah teks contoh yang kemudian akan coba saya simpan di direktori khususnya ini ya. Jadi srv, tftp, srv, tftp, dan untuk namanya saya akan coba mungkin tes. Kalian di enter. Ups, sepertinya ada yang salah. Ini harusnya bukan cat, tapi ini harusnya kita ketik pakai Pico. Oke. Nah, ini udah dibuat. Kalau kita coba buka cat srv tftp test. Nah, ini udah ada teksnya ya. Ini adalah teks contoh. Oke. Nah,
Jadi dari satu file ini kita akan coba pindahkan dia ke NAT H2 ini sebagai FTP kliennya ya. Nah, jadi sebelum itu karena untuk keperluan security, jadi si di bagian kliennya itu harus punya file dengan nama yang sama dulu dengan nama yang ada di eh, servernya ya. Jadi ini kita akan buat satu file dulu, namanya adalah test. Sorry, kita pakai touch aja deh. Touch test. Nah ini udah ada ya namanya test di sini. Kemudian uh, kita akan coba pindahkan, namun sebelum itu kita jalankan Wireshark-nya dulu untuk kita coba lihat trafficnya ya, kita coba pantau trafficnya. Nah ini untuk dijalankannya di bagian servernya ya. Nah ini kita coba jalankan. Nah sebelumnya untuk menjalankan jangan lupa untuk menceklis opsi dari validate the UDP checksum if possible untuk nantinya supaya kita bisa lihat checksum dari setiap fase atau protokol di UDP-nya itu sendiri. Nah, kemudian karena di sini saya sudah checklist menu ini, kita langsung lanjut aja. Nah, jadi untuk yang di capture adalah interface Ethernet 0 ya, H1 Ethernet 0. Nah, ini udah H1 Ethernet 0, kita coba jalankan sini, ini udah tercapture. Nah, kemudian di bagian H2-nya atau di kliennya, kita akan coba panggil atau pindahkan data dari servernya ya. Jadi untuk komennya adalah tftp IP-nya berapa, karena IP-nya tadi 10.00.11, kemudian min c, get, dan kemudian nama filenya apa. Jadi karena nama filenya tadi tes, jadi kita akan coba tes. Nah, oke, di sini udah masuk dan kita bisa lihat di sini kalau di bagian Wireshark-nya, oh ya sebelumnya ini kita cek dulu apakah file testnya itu udah masuk di sini ya. Kalau kita coba get test, nah ini adalah teks contoh. Jadi ini udah persis sama seperti yang ada di bagian servernya ya. Jadi dari TFTP servernya file dari tes itu sudah isinya itu udah pindah ke TFTP kliennya gitu. Nah, lanjut kita coba buka Wireshark-nya lagi tadi. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita filter untuk TFTP-nya sendiri itu di sini kita bisa lihat ada satu request di mana file yang di request adalah test dan transfer type-nya itu adalah neta SCIII atau itu semacam pengkodean atau enkripsi untuk teks ya. Nah, uh, kita bisa lihat di sini bahwa source port-nya itu 55985 dan destination port-nya itu 69 yang dimana itu umumnya emang dipakai oleh TFTP servernya. Nah, untuk source-nya itu dari klien dengan IP 12, kemudian destination port-nya itu server dengan IP 11. Kemudian untuk panjang dari satu paket ini yakni 24 bit dan juga untuk checksum-nya ini kita bisa lihat di sini dengan angka hexa ya. Dan ini checksum status dan juga ininya sudah benar atau sudah korek. Nah, uh,
Jadi hal itu membuktikan bahwa setiap proses baik TCP maupun UDP itu sebenarnya terdiri dari beberapa bagian atau fase. Misal TCP tadi ada bagian sync atau synchronize untuk membuka koneksi, kemudian ada bagian ACK atau acknowledgement untuk proses verifikasi atau persetujuan dari setiap klien atau servernya, kemudian juga ada atau finish untuk mengakhiri proses protokolnya. Dan di UDP sebagai contoh, FTP tadi juga semua datanya itu bisa direkam menggunakan Wireshark. Nah, jadi Wireshark ini memang merupakan salah satu tool yang biasa digunakan untuk memantau atau mengeksamin atau bisa dibilang mengkaji lalu lintas jaringan gitu. Nah, ini sangat dasar dan eh, memang wajib digunakan untuk dalam hal cyber security analysis. Oke, mungkin di video kali ini cukup sekian contoh penggunaan Wireshark untuk memantau traffic di dalam protokol TCP dan UDP, dan kita akan kembali di video selanjutnya. Bye.